Dari 10 matkul Iya langsung. bener, ya sebenarnya ini deh mengajar itu bisa dibilang tuntutan ya. Anak tunggal beda cerita. Anak tunggal itu yang paling didewakan sama orang tuanya, luar biasa. Ya kaget aja gitu. Tapi dilakuin nggak? Tiba-tiba. Tapi kalau satu hari sih bisa gitu. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Fatih di Ruang Tumbuh. Nah kali ini ya Gen Z sekalian yang ada di rumah dimanapun kalian berada, yang lagi duduk, yang lagi rebahan, yang lagi makan sambil nonton. Nah kali ini kita bakal ngobrolin juga ada beberapa hal yang mungkin ya menambah insight kita nih sebagai Gen Z kalau pengen nambahin aktivitas yang bermanfaat juga. Nah kalau ngomongin aktivitas gak mungkin dong gue sendiri di sini. Nah di sini gua nggak sendiri, tapi ditemenin sama siapa? Halo, aku Padia Jihan Syakira. Halo Teh Fadia, Ya, gimana kabarnya, sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini kelihatan sudah semangat ya, udah semangat banget hari ini kayaknya. Oke Teh Fadia, aku mau nanya dulu dong sebelumnya, Teh Fadia ini kesibukannya hari-hari ini ngapain ya? Ada, hari-hari itu ada, setiap harinya beda-beda bisa Setiap harinya dibilang. beda-beda. Ya, Orang karena sibuk? bisa dibilang kata teman-teman sih iya paling sibuk. Orang so sibuk aja? Enggak kan? Bisa dibilang gitu, Wih, menyibukkan diri sih wah itu tepatnya. bagus sih, menyibukkan diri daripada so sibuk teman-teman. Ya, Menyibukkan diri itu lebih baik daripada so sibuk. Nah, kalau kita ngomongin masalah kesibukan sehari-hari nih, nah hari ini tuh kesibukannya apa nih? kalau biasanya ya, selain jadi mahasiswa juga ada kegiatan yang mungkin harus dilaksanakan setiap harinya. Oh, Teh Fadil mahasiswa? Iya, Oh, mahasiswa. Masya Allah. Jadi aktif ya dia ya. Ya, pokoknya harus aktif lah mahasiswa namanya juga. Oh iya, itu kan tadi katanya ada aktivitas di luar dari kesehariannya. Kalau kuliah mah udah keseharian ya berarti ya. Di Ya, luar keseharian nih biasanya ngapain? kalau beda-beda gitu ya, Mm-mm. Kang, setiap harinya mungkin dari satu minggu itu harus ada ngisi ngajar juga. Wah, Ngajar. jadi bukan cuma belajar tapi ngajar. Ya, belajar juga sih sambil belajar. Wah, Karena kalau dibilang guru yang asli itu kan mungkin masih kurang ya dalam mm-mm. ilmu, tapi ya sambil belajar Mm-mm. juga. Wah, luar biasa sekali. Betul itu dia. Kita belajar sambil kita ngajarin orang ya. Karena emang kadang itu cara biar kita belajar tuh kadang kita kayak gitu gak sih? Pernah kayak kita ngajarin orang. Terus kayak, oh ini maksudnya kita sendiri gitu ya yang jadi paham sendiri ya. Nah, di luar ngajar nih, ini kan kesibukannya ngajar ya. Kok bisa sih ngebalance antara perkuliahan sama ngajar? Kok bisa? Ya, mungkin kita kembali lagi ya ke lihat dari jadwalnya juga ya. Mm-mm. Kebetulan Pak dia sendiri kalau kuliah itu dalam satu minggu hanya 2 hari karena kelas karyawan. Oh, seminggu Iya, tuh cuma 2 hari. iya 2 hari waktunya. Oh, jadi seminggu itu nggak sibuk-sibuk banget ternyata ya? Maksudnya tuh buat kuliah cuma 2 hari berarti ya? Iya, tapi bisa dibilang luar biasa juga karena di 2 hari itu langsung full 10 matkul. Hah? Dari 10 matkul Iya langsung. bener, iya. 10 Kita mah ya, orang mah biasa kalau reguler kan ya 2 matkul lah ya, 3 matkul. Ini Sabtu hari langsung 10 dua matkul. hari, 2 hari 2 hari 10 10 matkul. matkul. Wah, luar biasa. Di samping itu juga ngajar. Iya. Kalau ngajar biasanya dari apa sampai hari apa? Kan karena sebenarnya ini deh mengajar itu bisa dibilang tuntutan ya, karena Ah, mungkin dari latar belakang keluarga mm-mm, punya wadah gitu, punya mm-mm, sekolah sendiri, jadi hampir semua dari orang tua khususnya gitu ya, jadi ngisi aja gitu, mm-mm. haruslah punya apa ya, Sense background. of belonging berarti ya itu ya. Bisa dibilang kayak Dari gitu. background berarti background pengajar berarti ya, orang tua. Keluarga, Oh, keluarga. keluarga besar dari keluarga bapak kayak gitu. Oh, luar biasa sekali. Oh iya, aku tuh tahu ini ya kan dari aku kan sebelumnya ngecek-cek dulu dong siapa narasumber kita ini ya, tentu saja. Katanya Teh Fadia ini juga suka ikut terlibat dalam volunteer. Ya, betul sekali. Wah, luar biasa banget nih. Aku nih seumur hidup belum pernah coba jadi volunteer nih. Aku ada keinginan kayaknya pengen jadi volunteer. Nah, gimana sih? Ceritain dong pengalaman jadi seorang volunteer itu kayak gimana? Yang pastinya sih seru banget karena menambah pengetahuan juga, menambah wawasan, terus kan nambah juga pengalaman yang luar biasa. Karena di kegiatan volunteer itu kan pasti beda-beda ya dalam Mm-mm, kegiatannya apa. Dan mm-mm, yang paling berkesan itu ada volunteer ke seluruh jenjang generasi kemarin itu. Dia mengikuti volunteer Kaya Karta yang mm-mm, diadakan oleh
kolaborasi antara PIK-R itu Pusat Konseling Remaja, Mhm. lalu bersama Ibu PLKB Mhm. di tingkat desa dan bersama mahasiswa dari IPB. Wah, luar biasa sekali. Itu tuh kegiatannya ngapain aja selama volunteer itu? Ya, yang pastinya menambah pengetahuan Mhm. karena ngebuat seminar gitu Mhm. kecil-kecilan edukasi buat orang tua, Mhm. ibu-ibu khususnya gitu. Oh, ibu-ibu juga harus diedukasi ternyata. Iya, terkait anak gitu, kayak Oh, iya anak iya. usia ini harus seperti apa Mhm gitu mhm. cara apa ya, melatih Mhm gitu. mhm. Terus ada juga khusus buat anak-anaknya baik itu balita ataupun remaja. Kita ngebuat konsep lomba-lomba. Mhm mhm. Kan kalau yang namanya volunteer kan berarti sukarelawan ya? Iya, betul Sukarelawan. sekali. Nah, kenapa sih kok Teteh sampai kepikiran, "Ah, aku pengen cobain deh jadi sukarelawan" tuh kenapa? Ya mungkin kalau dari pribadi karena Suka menolong? ya pasti Iya iya iya. mungkin ke arah sana juga ya. Mhm Tapi kalau mhm. dari pribadi banget gitu ya, alasan utama itu kan kalau status anak bungsu ya mungkin Oh, ya anak jadi bungsu, aku anak sulung. eh, Iya, jadi kita mungkin punya something different in between ya. betul. Heeh. Kenapa kenapa tuh? Ya kalau bungsu itu bisa dibilang kan nggak punya adik lah, sudah jelas ya. Jadi Iya, kesepian lah. Jadi ya di balik itu semua kita nyari keramaian. emang dengan adanya kakak-kakak yang nyebelin itu nggak kesepian? Jadi Ya ada gitu. ada ya, tapi emang pengen buat nambah ini aja ya berarti Betul ya? Mhm sekali. mhm Terus mhm. udah mah fokusnya berbeda sama kakak itu. Fokusnya berbeda. Kenapa Iya, kok bisa bilang seru begitu? tahu. Oh, gimana gimana Kan tuh? Akang sendiri Iya, aku sulung. anak sulung, aku Ya anak anak pertama. sulung. Nah, begitupun aku pun punya kakak satu sulung. Mhm. Ya, tapi berbeda fokusnya. Kalau kakak itu orangnya akademik banget. Orangnya Belajar, belajar, akademik belajar banget. ya. Oke, berarti kamu lebih santai modelannya? Ya, non akademik bisa dibilang non akademik. Non akademik? Ya, tapi enggak eh tapi enggak bisa dibilang maksudnya ya belajar sih pasti gitu, tapi Ya. ya enggak gitu, enggak Ya, dia nggak diharuskan bolos, banget. dia nggak bolos, awas awas, hati-hati, dia nggak bolos. Non akademik tuh maksudnya ya di luar dari yang itu kan Iya, ya. maksudnya enggak Heeh. begitu ada targetan dalam kayak harus juara satu, juara ini, Oh enggak enggak ya, nyantai. sejalannya aja. Tapi ngomongin juara, nah ini nih, dia bilang katanya nggak ada juara-juaraan. Tapi ternyata usut punya usut, ternyata beliau ini sangat berprestasi. Boleh dijelasin nggak sih Wow. juara apa aja? Weh, balap karung sambil makan kerupuk. Ya, itu bakat sih sambil makan. Bakatku butuh. Oke, tadi kan kita ngomongin volunteer ya, ngomongin volunteer dan juga kegiatan nih di luar daripada yang akademik, ya kan? Dan Ya. ini kan sesuatu yang jarang nih, maksudnya tuh. Tadi kan motivasinya cuma pengen berbeda ya, berarti ya, ada sesuatu yang berbeda. Nah, keluarga sendiri kayak gimana tuh memandang Teteh yang berbeda dengan anak sulungnya yang akademis banget? Ya, kalau dari orang tua khususnya ya, karena orang tua pun mungkin sudah jelas pasti bisa melihat anaknya ini arahnya bakal kemana Oh, gitu. gitu ya. Ya orang tua. Kebetulan orang tua itu selalu mendukung dan Pak dia sendiri dikarenakan mungkin bungsu ya bisa dibilang Mhm. lebih dekat sama orang tua itu sangat dekat. Karena Privilege anak bungsu. Biasanya ini yang gua rasain ya. Anak bungsu itu paling difavoritkan, apalagi perempuan. ya anak favorit. Anak favorit ya, kakaknya tuh struggle biasanya. Enggak bercanda. Enggak semua orang tua kayak gitu guys, awas, enggak. Ya. Mereka sayang sama kita. Anak tunggal beda cerita. Anak tunggal itu yang paling didewakan sama orang tuanya, luar biasa. Ya, tadi kan kita ngomongin volunteer ya. Kita ngomongin volunteer, terus tadi katanya yang paling menarik itu volunteer yang mana tadi? Yang kata kaya karta. Ya, Kaya Karta. Kaya Karta. Oh, susah juga diomongin ya. Kaya Karta ini dia emang targetannya ngapain sebenarnya? Kaya karta itu singkatan berkarya Purwakarta. Oh, jadi emang di Purwakarta di sini Ya, juga? khususnya Oke, pertama oke, kali oke. banget. Nah, itu dalam kegiatan volunteernya tuh yang paling berkesan buat Teteh itu ngapain? Yang pastinya ngelihat orang tua, jadi lebih tahu khususnya ibu-ibu ya. Yang tadi kan Mhm. karena sasaran utamanya itu ibu-ibu. Di saat kegiatan itu kan
3 hari ya Oh 3 hari kegiatannya, kegiatannya? iya berturut-turut. Mhm mhm. Jadi di hari pertama itu edukasi pertama khusus ibu-ibu tadi, Mhm. kayak seminar gitulah ya, Mhm kita mhm. saling terbuka sama audiens. Terus di hari kedua itu, pelatihan ibu-ibu apa yang diambil dari acara kemarin gitu ya, acara Tadi ya kayak materian, mhm. iya, langsung, sama anaknya dibawa. Nah, menerapkannya bagaimana, Praktek gitu ya? ya Mhm praktek. mhm. Dan di hari ketiga itu lomba bareng, jadi antar ibu dan anak itu kayak minatnya kemana, bakatnya kemana Oh gitu, sampai kayak gitu lomba-lomba ya? iya, jadi Wah. berkesan banget di saat ngelihat orang tua itu lebih terbuka ke anak, Mhm. jadi anak juga lebih kayak kan kita sebagai anak apalagi gadget ya, ya Iya. pasti banyak malunya sama orang tua gitu. Iya banyak malunya, iya. Iya, Nah, aku kan penasaran nih ya, volunteer-volunteer kayak gitu biasanya Teteh dapat info volunteeran kayak gitu tuh dari mana pertama kali dapetnya? kalau yang biasa mungkin ya, Mhm. yang bukan yang itu, dari Instagram juga ada kontak-kontak orang-orang, "Pad ikut ini Oh. yuk," gitu. Oh iya, jadi kontekan ya. Itu fungsinya kita punya teman-teman yang aktif tuh itu, teman-teman. Jadi kadang temannya juga kita lagi pengen mager juga, "Udah ayo gerak," gitu kan ya. Iya, Heeh, luar tiba-tiba biasa. udah ada nama we di situ. Nah itu, oh itu parah banget, itu parah banget. Tiba-tiba kayak, "Hah? Apaan nih? Ayo datang." Tiba-tiba ngerjain Tertera di tugas. grup, tertera di grup. Asli, tiba-tiba dimasukin grup WhatsApp aja ya. Waduh, tapi pernah punya kejadian kayak gitu? Pernah. Gimana tuh? Ya kaget aja gitu, Tapi kok dilakuin nggak? tiba-tiba. Awalnya kalau 1 hari sih bisa gitu. Oh, iya iya. Tapi kalau yang 3 hari, 4 hari, wah Enggak. nggak bisa dadakan ya. Iya betul. Emang kadang kalau kita punya temen itu bercandanya nggak bener. Tapi nggak benernya bermanfaat itu. Itu nggak bener bermanfaat. Iya. Terus kalau yang kayak Karta itu kebetulan, kenapa paling berkesan ya di antara Mhm, volunteer lain, karena tahu banget dari dasarnya, mhm. langsung yang berurusannya langsung suruhan ke Padia sendiri gitu. Mhm Karena mhm. kan itu kolaborasi, itu teh Kolaborasi? membantu tugas Mhm, mahasiswi IPB yang semester 5 kalau nggak mhm. salah. Ya beliau itu atau semester 7 ya, beliau itu lagi tugas buat jenjang Penelitian? skripsi Oh, judul gitu, skripsi. Oke ya. oke Nah oke. kebetulan, beliau punya latar belakang yang sangat berperan di Purwakarta Mhm. ini, beliau Mojang Mojang Jajaka? Mojang Jajaka Heeh. 2023. Oh, gitu. Banyak pesertanya waktu itu berapa berapa kira-kira yang volunteeran? Kalau yang volunteer, ada 15. 15 orang. Oke nih buat teman-teman yang ngerasa, yang pernah ikut nih, apa tadi volunteer apa? Kayak Karta. Kayak Karta, bisa dong komen di bawah alumni-alumninya nih di sini salah satunya ya, volunteernya di sini wah luar biasa sekali. Nah, tapi teman-teman, buat teman-teman juga yang pengen aktif nih, bisa nggak kita kunjungin misalkan ada Instagram nggak yang bisa kita tahu nih, oh ada kegiatan volunteernya. Biasanya ada nggak yang kayak gitu? Kalau dapat dari Instagram ada nggak? Gak ada. Oh, ada? Kayaknya random aja. Random aja ya kayak spontanitas tiba-tiba muncul gitu. Mhm. Oke, luar biasa banget teman-teman. Oke, nah teman-teman biar yang pengen aktif juga kalau misalkan gak ada volunteer ya misalkan ya atau tapi pengen aktif misalkan kayak kita nih ikut podcast kali ini. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang pengen coba ikutan podcast juga bisa hubungin kita di bawah, klik aja link di deskripsi di bawah. Jangan lupa pencet tombol like, recap dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan notifikasi dari uploadnya video kita yang terbaru. Nah, buat teman-teman juga nih yang ngerasa punya pengalaman yang sama kayak Teh Fadia, bisa juga dong ikut komen di bawah atau misalkan teman-teman pengen tahu siapa nih yang kira-kira harus kita undang, boleh banget. Nah, itu dia Teh Fadia. Wah, luar Iya. biasa sekali. Bisa nggak Teh Fadia sebagai seorang yang aktif ya di non akademis, kemudian juga kuliah, terus ngajar itu luar biasa banget kesibukannya. Ada nggak sih yang menjadi motivasi Teteh untuk bisa aktif terus kayak gitu? Apa kira-kira motivasi dan pesan yang mau disampaikan ke teman-teman semua? Ya mungkin, kembali lagi ya ke niatan orang itu berbeda-beda dan Mhm, Padia sendiri itu punya niat ya sesuai dengan syariat. Mungkin orang-orang sudah tahu gitu hadisnya, mhm. khairun nas lin anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya Paling manusia yang bermanfaat untuk manusia betul lainnya. Mungkin itu aja sekali. sih yang Itu jadi tepuk tangan dulu patokan. dong, tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa. Ini salah satu udah cukup. Sudah. Tahan. Oke.
Nah Iya, ini betul. saking excitednya gitu, maksudnya tuh ini luar biasa banget. Kita kan belum pernah ikut-ikutan kayak gitu. Volunteer aku pengen banget. Kayaknya kalau misalkan nanti ada lagi bisa dong ajak-ajak dong ya. Nah, ayo. Oke, guys banget. Wah ini menarik ini. Dingin. Aduh, oke teman-teman itu dia untuk episode kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Ini dia Teh Fadia. Jangan lupa ya setelah klik subscribe, jangan lupa juga buat follow akun Instagram kita di Ruang Tumbuh, bisa lihat di sini. Dan juga jangan lupa follow IG-nya Teh Fadia ada di sebelah situ. Ya, tolong editor ya, tolong editor. Harus ada udah Harus ginian. ada, itu harus ada. Ya, itu dia ya. Salah satu ciri khas Ruang Temu adalah memperumit editor. Oke, Teh Fadia, terima kasih banyak Iya. atas informasinya, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan teman di Ruang Tumbuh semua ini bisa ada yang terinspirasi dan juga mau ikut bergerak ya. Iya. Dan juga kegiatan kayak gitu pasti kita infokan ya. Betul. Mungkin sampai situ yang bisa kayak kita obrolin nih ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Buat teman-teman yang pengen request siapa untuk yang datang kita pengen ajakin ngobrol bareng di sini, bisa langsung klik komen di bawah ya. Jangan lupa tag aja orangnya biar kita undang juga ke sini. Oke teman-teman, cuma segitu. Sampai jumpa di Ruang Temu di sesi berikutnya.